Halo semuanya, kami dari kelompok 12 mempersembahkan video egg candling untuk memenuhi tugas virologi veteriner. Candling merupakan proses peneropongan telur menggunakan cahaya untuk melihat perkembangan embrio di dalam telur. Tujuan candling adalah untuk sortasi telur fertil dan infertil. Cara mengcandling telur yaitu dengan meletakkan telur dalam jalur sorotan sinar yang kuat, sehingga memungkinkan pemeriksaan bagian dalam telur untuk diamati kelangsungan hidup di dalamnya. Pada masa inkubasi, sudah terlihat serat pembuluh darah dan juga adanya embrio pada telur, kemudian terjadinya penggumpalan. Pada telur infertil, tidak terjadi penggumpalan dan juga hanya terdapat kuning telur. Telur ini berusia 12 hari, di mana embrio menjadi semakin membesar dari hari sebelumnya dan masuk ke dalam yolk sehingga yolk semakin menyusut. Pada telur selanjutnya, telur tersebut merupakan telur berusia hari ke-11, di mana embrio sudah terlihat seperti ayam, dan pada fase ini pula embrio menjadi lebih besar sehingga yolk menjadi lebih kecil. Untuk telur yang satu ini, candling memperlihatkan blood spot dan jaringan pembuluh darah yang merupakan ciri awal perkembangan embrio, sehingga dapat dikatakan bahwa telur fertil ini berumur 4 atau 5 hari. Telur ini merupakan telur infertil atau sering disebut juga telur steril, karena telur ini tidak terlihat adanya embrio dan pembuluh darah, tapi hanya terdapat kuning telur saja. Pada video dapat dilihat proses penandaan telur untuk prosedur inokulasi virus, di mana air sac, mata dari embrio, dan titik inokulasi virus ditandai. Pemberian tanda pada cangkang telur lazim dilakukan dalam berbagai kepentingan seperti mengetahui umur telur, penggolongan telur, dan identifikasi bagian-bagian embrio pada telur. Berbagai alat dapat digunakan untuk menandai cangkang telur, seperti pensil, ballpoint, maupun spidol. Namun, dikarenakan bahan dapat mempengaruhi perkembangan embrio, maka yang paling disarankan adalah untuk menggunakan pensil. Penentuan titik inokulasi pada telur ditentukan oleh metode inokulasi yang akan dilakukan, sehingga inokulasi dapat dilakukan sesuai target. Terdapat 4 metode inokulasi virus pada telur. Yang pertama ada inokulasi allantoic, di mana virus dimasukkan ke dalam bagian allantois dari embrio. Selain itu dapat dilakukan dengan rute lain, di mana virus dimasukkan ke dalam membran chorioallantoic. Adapun rute yang ketiga yaitu dengan memasukkan virus ke dalam bagian amnion dari embrio. Dan yang terakhir ada inokulasi kuning telur, di mana virus diinokulasikan pada bagian yolk sac dari embrio telur. Sekian dan terima kasih.